Lagi apa? Lagi live. Bervalue tadi maknya kan? Bervalue toh? Salam dari Korsel Kak Gem. Wih, bukan Korsu, Korea Utara apa? Iya kan, Korea Utara. Halo Sanaya. Mak kagak ke Jakarta. Orang dari kemarin dari Jakarta. Kok aku fly ke Thailand? Gak just tip, mak lagi gak just tip sayang. Halo Kak, kapan ada ke Pekanbaru? Beliin tiket dong. Kakak tahun depan bikin mie di Bali atau di mana maksudnya? Mak, kemarin aku tanya tentang OP bawah, tapi akun yang Vesta kena blokir. Ya udah di-end dong di akun ini sayang. Prediksi result Miss Universe Indonesia 2025 gak ngikutin. Spill hotel murah bagus dekat Pratunam, klinik banyak. Mau lihat Kak Gap makan, udah selesai makan tadi, lihat di storyku. Iya kan? Nggak ngemil lagi Kak. Pengen keluar sih sebenarnya, pengen cari-cari cemilan gitu. Joma ke Nepal. Jo bener. Ini komen kalian banyak banget sih, cepet banget, capek aku bacanya. Kak Gap kepikiran OP lagi. Ada sih kepikiran, tapi nanti lah ya. Bukan muka, tapi muka sih pengen Foxy Eyes. Mama kenal Kak Egi nggak? Orang Singkawang yang kerja salon mah enggak. Mukamu halus banget, pakai apa? Pakai filter sayang. Pakai skincare dari Bagusiana Estetik. Aku pengen Foxy Eyes kayak gini nih. Bagus nggak? Menurut kalian? Sehat selalu, amin, makasih. Iya kan mak? Iya kan? Mak, papa kita mana, nggak usah ditanya-tanya lah. Aku mau OP tetong di Pratunam, tapi katanya serem, bener nggak sih? Ya kamu kan mau OP sendiri, bukan melalui aku. Jadi jangan tanya-tanya ke aku. Kamu tanya orang yang bakal bawa kamu, nganter kamu, atau merekomendasikan ke kamu. Jadi jangan tanya ke aku, ya. Kecuali kamu mau diantar sama aku, kamu udah konsultasi sama aku, it's okay. Kamu mau tanya apapun akan dijawab. Tapi kalau kamu nggak diantar sama aku, nggak usah nanya-nanya ke aku, ya. Mak, Jenny kapan balik jualan? Jadi Jenny itu orang Kambodia guys. Jadi Jenny itu orang Kambodia dan bukan orang Thailand gitu loh. Jadi karena Kambodia sama Thailand itu lagi perang. Jadi banyak yang orang-orang Kambodia di Thailand itu pulang ke negara mereka, kecuali orang Kambodia yang sudah menikah atau married dengan orang Thailand. Mereka stay di sini karena udah punya keluarga, punya anak gitu loh. Tapi kalau misalkan yang belum menikah sama warga Thailand, itu mereka pulang ke negara mereka karena memang disuruh sama pemerintah mereka harus pulang gitu kan. Dan mereka juga takut di sini, takut kenapa-napa gitu. Kambodia sama Kamboja sama kah? Sama. Kambodia itu bahasa internasionalnya, Kamboja itu bahasa Indonesianya. Ya kan? Kak, IG story kamu menghiburku. Aku suka ya kan? Tahun depan jadinya ada Miss Queen Indo, ada tahun depan. Mak, pendapat tentang Miss International Queen tahun ini? Pendapatku winnernya emang deserve, tapi untuk top 3-nya kayaknya enggak gitu loh. Malah prediksiku itu top 3 itu USA, Kuba, sama Filipina gitu kan. But I don't know. Tapi untuk winner itu memang prediksiku antara USA atau Kuba. Memang dua itu deserve. Siapapun winnernya di antara dua itu emang deserve gitu loh. Tapi pas di saat USA winner, Kuba menunjukkan attitude-nya dia gitu. Jadi ya wajar sih kamu mentok di first runner up karena dia memang dia
ya dia bicara nggak di belakang gitu kan, dia depan orangnya langsung gitu kan, untuk ibarat kata menyindir gitu apa namanya, rivalnya dia. Tapi untuk di beauty pageant itu kayaknya kurang pantas gitu, kurang pantas karena disaksikan atau lagi diinterview sama banyak media gitu loh. Kak, kamu dibahas sama Cardi B, nggak penting ya, nggak penting sayang. Kalau hidupnya pernah makan uangku, kalau hidupnya pernah naik karena jasaku, kalau hidupnya masih banyak pakai baju barang-barangku, nggak, aku nggak level ngeladenin orang seperti itu, ya. Kecuali kau berdiri sendiri, kau dikenal orang dengan caramu sendiri, terus kau nggak pernah makan uang orang itu, nggak sering makan, it's okay, ya. Kalau kau masih ada di beberapa hal yang itu, kau nggak pantas untuk membicarakan orang itu, ya. Dan itu nggak level untuk aku untuk ngeladenin. Katanya wakil Indo nggak bayar lisensi, dia daftar gratis kak. Masa iya semalam nonton live-nya? Kalau daftar gratis, kenapa dia nggak yang daftar sendiri? Ya, kau tanya Kesha, siapa yang membayarkan lisensi itu? Kau tanya semua Milen apa semua, siapa yang bayar lisensi itu? Ya, lisensi itu 1000 USD, which is 15 juta. Itu pakai uang apa? Uang hantu. Pakai uang hantu itu. Atau pakai kertas atau pakai jembiku ku tarik terus ku kasih sama orang yayasan Miss International Queen, ya. Kalau itu gratis, namanya bisnis nggak ada yang gratis. Kau pikir produksi MIQ itu produksi ecek-ecek terus gratis? Kalau bicara itu harus pakai bukti, pakai logika, ya. Pakai daun kelor mah iya kan, logika. Kau pikir beli lisensi, nggak ada lisensi di dunia ini yang gratis, ya. Lisensi apa yang gratis kecuali kau ikut lombanya di planet Mars atau di planet Pluto, ya. Kau berkompetisi sama alien mungkin gratis. Itu pun kalau kau mau ke planet Mars pun kau pakai apa namanya, yang itu terbang ke planet itu apa namanya guys, apa sih namanya itu yang terbang ke planet? Meteor. UFO, bukan UFO. UFO tuh punya planet. UFO tuh punya planet. Roket ya, jet. Yang terbang ke planet, yang NASA ngirim itu loh. Yang NASA ngirim itu bukan UFO. Yang Elon Musk punya itu. Iya, pesawat antariksa. Pakai pesawat antariksa. Dia bilang katanya nggak gratis. Coba kenapa kau nggak daftar dari dulu kalau itu gratis? Ya, kenapa kau nggak daftar dari dulu kalau itu gratis? Ngomong itu jangan keluar dari mulut itu kayak teong yang lagi keluar, ya. Makanya susah sih kalau orang kebanyakan narkoba tuh ngomong kayak begitu, ngomongnya asal. Nggak ada sayang di seluruh dunia ini, ya, namanya ajang beauty pageant itu bisnis. Tidak ada yang gratis, ya. Tidak ada satu ajang beauty pageant pun yang gratis. Semua bayar. Even Putri Indonesia pun di Indonesia, ya, kalau kalian mau ngambil lisensi dari regional kalian harus bayar 50 juta untuk pembelian lisensi. Kecuali Miss Indonesia tidak memungut bayaran 1% pun, ya. Jadi kalian bisa mendaftar dan mewakili provinsi yang ada gitu loh, provinsi dari provinsi kalian sendiri atau provinsi yang kosong. Yang lain semuanya bayar, ya, bayar. Tidak ada mau apa, MMBI bayar lisensinya. Kalian pikir aku ngambil lisensi kemarin tuh nggak bayar? Bayar, ya. Nggak ada. Tidak ada namanya pembelian lisensi, pengambilan lisensi dari sebuah ajang beauty pageant itu gratis.
kalau ngomong itu lampirkan bukti, itu pertama. Kedua, ya, kalau ngomong itu lampirkan apa namanya pengetahuan yang memang apa namanya pantas, dan emang pengetahuan kamu itu yang emang udah pakar di situ gitu loh. Kalau ngoceh-ngoceh orang, dia kan nggak punya basic di beauty pageant, ya, dia nggak punya pengalaman. Tahu apa dia? Tahu apa dia? Dia meletek aja karena aku. Dia dikenal orang aja karena aku. Dia punya nama aja karena aku. Dia naik aja karena aku. Dia bisa pakai baju bagus dulu aja karena aku. Jadi nggak usah halu-halu. Nggak usah halu-halu mau ngebahas aku. Sayang, kalau kau sering, bukan pernah lagi, kalau kau sering makan uang dari uangku, ya, kalau kau sering make segala sesuatu dari aku, kalau kau karirmu naik karena aku, kau nggak pantas untuk nyebut namaku, ya. Kau nggak pantas untuk nyebut namaku, tidak pantas sama sekali. Nonton final Miss Ewe itu apa? Oh, Miss Equality World. Datang dong sayang, nonton. Iya, nggak ada namanya lisensi gratis itu, seluruh dunia tuh nggak ada. Lisensi apa yang gratis? Ya, lisensi MIQ itu 15 juta, 1000 USD, atau kalau Thai bahtnya itu dia 30.000 baht apa 27.000 baht gitu. Nggak ada yang gratis, nggak ada. Itu lisensi ya, bukan franchise ya. Franchise itu lebih mahal lagi. Franchise-nya itu 1 tahun, kontrak 1 tahun itu 300.000 Thailand baht. Itu which is 150 juta untuk kontrak 1 tahun. Itu franchise ya. Jadi kalian harus bisa bedakan nih. Lisensi sama franchise itu beda. Ya. Apa bedanya, Mak? Nah, biar sama-sama belajar nih ya. Biar nggak mudah dibego-begoin sama orang bego. Ya. Biar nggak mudah dibego-begoin sama orang bego. Orang yang nggak pernah paham di dunia itu sendiri. Apa bedanya franchise dan license? Itu beda. Franchise itu misalkan kayak waktu kayak ini. Kita ke MIQ aja. Franchise itu kayak MIQ USA, MIQ Filipina, MIQ Vietnam, MIQ Japan. Itu mereka membeli franchise. Ya. Yang which is setiap mereka habis crowning itu langsung diposting sama official dari MIQ sendiri. Dan itu kontrak selama setahun untuk harganya itu. Dan mereka dapat crown khusus dari MIQ sendiri. Banyaklah feedback yang didapatkan. Tapi license, nah kayak sekarang yang tahun ini MIQ perwakilan Indonesia itu siapa? Si Keisili ya. Nah, dia membeli license. Ya, membeli license. Membeli license itu siapapun bisa membeli dan siapapun bisa berangkat. Sama halnya dengan Miss Queen Indonesia. Miss Queen Indonesia itu tidak membeli franchise, tapi membeli license. Ya. Jadi Miss Queen Indonesia itu tidak membeli franchise tapi membeli license. Tapi kita dipercayakan ya, kayak beberapa negara itu dipercayakan sama official langsung dari pusat itu untuk mengirim setiap tahun walaupun tidak membeli franchise. Jadi setiap tahun itu diambil dari kita, tapi tidak ada official tidak ada official diposting sama mereka di saat winnernya menang gitu loh. Sama halnya dengan Putri Indonesia. Putri Indonesia, kalau kalian membeli franchise, kalian bisa membuat event di regional kalian itu dengan kayak Putri Indonesia Kalimantan Barat. Nah, itu membeli franchise seharga 50 juta. Ya, tapi kalau misalkan kalian datang untuk audisi pusat, itu kalian tidak membeli franchise apapun. Sama dengan MMBI kemarin, ya, MMBI yang mengadakan event regional itu membeli franchise, makanya namanya
MMBI Kalbar, MMBI Kepri, dan lain-lain seperti itu. Gitu loh. Sama halnya juga dengan Miss Equality World ya. Ada yang membeli franchise, kayak Vietnam itu membeli franchise. Jadi dia bisa mengadakan setiap tahun eventnya dan dapat exposure queen dari pemenangnya. Gitu loh. Nggak butuh sayang ya, masih banyak trans di Indonesia yang memiliki attitude yang bagus. Masih banyak ya, masih banyak. Jadi setelah Kesha dengan attitude-nya yang luar biasa, ada namanya Olivia ya, dengan attitude-nya yang bagus banget. Terus ada Mesti Abditama yang attitude-nya luar biasa. Ada namanya Veve Sylvia yang attitude-nya bagus banget. Ada namanya Catalia Grande ya, yang attitude-nya bagus banget. Jadi yang kita cari bukan cuma hanya cantik, tapi attitude harus nomor satu. Jadi banyak orang bilang, paling udah lobby-lobby itu sama Wegom, makanya dimenangin. Hey, inget ya, kita mencari queen nggak cuma yang cantik, tapi yang harus prepare sama paham dengan beauty pageant. Dan yang paling penting tuh attitude, itu nomor satu. Jadi kalau cantik aja, kalau attitude-nya harem ya, kita tidak butuh. Benar, percuma cantik kalau nggak ada attitude. Apalagi yang buruk, benar kan? Percuma cantik kalau nggak ada attitude. Itu udah zong. Apalagi yang buruk. Udah buruk nggak ada attitude. Zong namanya. Zong sahur namanya. Ya kan? Cantik nggak ada attitude aja udah zong. Ya, apalagi yang buruk nggak ada attitude. Zong sahur namanya. Gimana zong-zongnya mak? Zong sahur ya. Triple zong kuadrat mak, iya. Karena percuma guys. Percuma kalau misalkan kalian dapat queen yang cantik nih. Ya aku nggak perlu sebutin nama lah ya, queenku siapa yang cantik ya. Siapa yang cantik tapi attitude-nya zong gitu kan. Aku nggak perlu sebutin nama ya. Terus kalau misalkan kayak tiba-tiba aku dapat kayak waktu pas aku menangin Kesha, itu orang banyak ngebully dia. Oh katanya, itu pasti ada lobby-lobby sama Mak Gaby. Kau tanya semuanya, sama Olin apa semua, katanya top 3-nya nggak pantas, dia bilang kayak gitu kan. Itu karena mereka attitude-nya bagus. Ya, kenapa Olin bisa menang? Karena attitude-nya emang bagus. Kenapa Kesha bisa menang? Karena attitude-nya luar biasa. Ya, cantik aja nggak cukup. Sama dengan waktu pas aku menangin siapa namanya, Olivia. Dibilang katanya, oh kok nggak personal up-nya yang menang katanya. Melan emang deserve, jujur Melan itu emang deserve. Bahasa Inggrisnya justice, bodinya jenjang, cantik, pokoknya deserve gitu. Tapi Melan itu tidak punya advokasi. Jadi di saat kita memenangkan Olivia itu ready, dia prepare udah selama 3 tahun. 3 tahun dengan segala hal advokasi yang akan dia bawakan, dengan kematangan ilmu dia di dunia beauty pageant, dengan public speaking dia yang emang kalau misalkan emang di compare ya, aku mau compare ya, kalau compare Olivia sama Melan, public speaking lebih bagusan Olivia. Tapi kalau mau compare bahasa Inggrisnya, ya bahasa Inggris Melan itu lebih cus, ya body lebih menang Melan. Tapi ya kita mencari orang yang memiliki advokasi untuk dikirim ke internasional gitu loh. Jadi kan nggak mungkin di saat kita ngirim orang yang udah ready, semuanya udah disesuai sama dimaukan sama pihak dari internasional, tapi advokasinya nggak ada, ya mau gimana gitu loh. Dia mau bawa advokasi apa ke sana? Melan suruh maju lagi mak. Kemarin aku udah suruh maju. Sebenarnya kemarin tuh kan aku dipinta terus di chat email, di email terus sama pihak dari pusat. Jadi please kirim katanya tahun ini, dibilang kayak gitu kan. Oke, no. Maka aku bilang aku nggak bisa tahun ini. Aku bilang kalau tahun depan aku bisa. Aku bilang aku bisa untuk apa? Kita bikin kompetisi lagi untuk siapkan queen kita untuk kirim ke internasionalnya.
nge-email lagi, please katanya, aku kasih waktu kamu sampai Mei ini ya, kasih kepastian kamu bisa kirim dan pakai itu. Aku bilang aku nggak bisa kirim. Nah karena apa? Karena waktu itu aku minta dua ya. Melan mau nggak berangkat? Kata Melan, Mak, aku nggak diizinin sama pacarku. Dibilang kayak gitu kan, nggak diizinin untuk join beauty pageant lagi untuk saat ini. Nah sama satunya aku minta waktu itu Katalia. Katalia mau nggak berangkat ke internasional. Nah Katalia juga katanya, Mak aku nggak ready kalau dadakan kayak gini, prepare-nya mepet banget. Jadi akhirnya aku nggak kirim gitu loh. Salam Mak, Katrisa Zaira. Tuh kayak Katrisa. Katrisa itu aku udah tahu. Ya dari sebelum dia kompetisi aku udah bilang sama dia, Kat, kamu punya potensi for winner di MIQ. Aku bilang tapi tahun lalu sudah Asia. Ya, tahun lalu sudah Asia, tahun sebelumnya sudah ya tahun lalu udah Asia dan tidak mungkin dari pihak MIQ menangin Asia lagi. Dan akhirnya benar kan? Katricia jatuhnya ke first runner up. Padahal kalau misalkan kita mau compare, Katricia itu punya potensi untuk winner. Tapi aku udah ngomong sama Katricia dari awal gitu loh. Dari aku pas ke Singapura, aku ngobrol sama dia, yang dimau sama MIQ itu seperti ini dan kamu itu punya potensi besar untuk winner gitu. Jadi beauty pageant itu bisnis guys. Beauty pageant itu bisnis. Segala sesuatu itu orang mencari itu ada beberapa hal. Pertama, mereka nyari yang punya potensi untuk bikin ajang mereka besar, ya. Ya seperti kayak powerhouse, ya misalkan negara powerhouse gitu kan, tahu sendiri ya sekarang negara powerhouse itu siapa, ada beberapa negara gitu. Terus kedua itu mereka yang sosial media mereka aktif, yang which is mereka bisa kayak update kegiatan mereka dan lain-lain gitu, yang itu mereka cari. Yang ketiga kalau misalkan kalian tidak punya dua hal ini, yang ketiga adalah uang, ya. Yang ketiga ini adalah uang. Thank you Mak, berikan sokongan, love you so much. Yang ketiga ini adalah uang. Jadi kalau kalian nggak bisa dua ini, misalkan kayak kalian di sosial media kurang aktif, terus kalian bukan dari powerhouse country, tapi kalian uang kalian banyak, kalian bisa untuk bertengger atau mendapatkan crown itu. Beauty pageant itu bisnis, mau dimanapun. Jadi apa yang kalian prediksi kadang-kadang itu, kok dia yang menang, kok ini nggak menang, kok ini yang menang. Guys, beauty pageant itu bisnis. Tidak semua, not 100%. Tapi rata-rata beauty pageant itu menjadikan ajang beauty pageant itu untuk bisnis. Miss Universe Indo 2025 menurut Mak, aku nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau menurut pandanganku, yang ready untuk berangkat ke internasional itu siapa? Rita ya, Rita Nurmalia ya. Rita itu ready. Karena dia udah pernah ke internasional dan menurut aku dia ready gitu loh untuk untuk winner, untuk berangkat ke internasional. Tapi kalau untuk ngambil hype dari PL harus menangin Sunli. Ya harus menangin Sunli. Kenapa? Karena dia bakal didukung jor-joran sama PL Indonesia. Karena kita namanya beauty pageant itu butuh dukungan juga guys. Butuh support dari pageant lovers, butuh support dari portal pageant, butuh dana banyak biar easy untuk nyari sponsor gitu loh. Karena semakin kalian hype-nya dapat dari PL, semakin easy kalian cari sponsor. Karena sponsor itu akan berdatangan untuk support kalian, minimal entah support baju kah, support tiket kah, support apa kayak makeup artis dan lain-lain gitu. Itu juga penting ya. Harus ada berkesinambungan dalam beauty pageant itu. Kayak gitu. Jadi beauty pageant tuh nggak cuma oh dia cantik, follower dia banyak, oh dia catwalknya bagus, dia cus. Ya kalau beberapa poin dari yang aku sebutin tadi kalian nggak ada, ya nggak bisa. Kecuali emang itu emang ajang pure lobby semua pemenang untuk masuk on top itu harus ada ininya. Ya udah, kalian jangan pernah berharap banyak dari sebuah ajang yang memang full untuk yang masuk on top itu harus begini. Jangan pernah berharap banyak, ya. Emak nonton nggak final MU nanti? Enggak sayang, aku di Thailand dan aku lebih banyak urusan, banyak kerjaan, harus ngurusin Miss Equality World. Syarat bikin OnlyFans kak? Nggak tahu, nggak punya.
Kenapa nggak Diano? Mak Diano itu dia udah nggak mau lagi untuk kembali ke beauty pageant. Kalau aku paksa sebenarnya bisa aja, cuma dia tuh nggak bisa guys, dia itu nggak bisa ngobrol di depan orang banyak, dia pasti ketawa. Jadi daripada dia ajang join beauty pageant jadi ajang lawak-lawakan, lebih baik nggak usah sama sekali. Karena Diano itu dikasih mic, ada orang di depan dia lagi ketawa aja, dia pasti ketawa. Ada orang di sebelah dia lagi ketawa, dia pasti ketawa. Jadi dia nggak bisa megang mic dan ada orang yang senyum ketawa, dia pasti ketawa. Jadi nggak bisa, mau di depan umum, di depan kamera pun pasti ketawa gitu. Takut jadi badut, iya makanya dia nggak bisa. Kayak gitu. Mabuhay, maganda. Welcome to Thailand. See you tomorrow. Anjing kakak aku mah. Yuka aja mak cocok. Jengong dong. Pantesan Kak Diano awet muda ya kan? Indonesia unplaced mak. Ya mau gimana lagi guys? Nggak akan susah untuk menerjang pintu itu susah. Kak itu juniornya di MIQ kok kocak sih. Kocak apanya? Nggak boleh guys, gini loh. Aku udah pernah ngalamin ada di panggung MIQ pada saat itu. Pro dan kontra. Aku nggak menutup kemungkinan pada saat itu aku buruk. Ya, aku tidak pernah bilang, oh aku udah bagus kok, aku udah menampilkan yang terbaik. Makanya aku tidak pernah berpikiran, oh aku harus menang, aku harus place. Enggak. Aku bener-bener enjoy the moment karena pada saat itu aku lagi kontroversi banget. Aku kontroversi lagi bersiteru sama Nikita Mirzani, lagi sama Lucinta Luna, sama sama Isa Sega aku lagi berteman itu pada saat itu. Jadi pada saat itu kalau misalkan banyak orang yang ngebully aku itu wajar. Itu wajar dan aku terima gitu loh karena memang aku tidak sepantas itu gitu kan pada saat aku. Tapi alhamdulillahnya aku dapat Miss Persahabatan gitu kan ya karena memang aku aku waktu pas kompetisi aku udah tahu aku nggak bakal place. Jadi aku enjoy the moment aja karena aku pikir udahlah aku mau datang hanya untuk gila-gilaan, hanya untuk seru-seruan. Jadi kalau place syukur, nggak place pun aku bodo amat gitu. Yang penting aku enjoy the moment di sana. Makanya di sana aku nggak terlalu ngikutin rules yang ada dibuat sama pihak internasionalnya gitu kan. Aku tetap kulanggar rulesnya gitu. Karena aku pikir udah bodo amat, aku nggak mau diatur dan aku mau enjoy di sini gitu. Pada saat itu memang aku akui aku banyak kekurangan dan aku salah gitu kan. Jadi makanya di saat aku ngirim queen-queenku, aku benahi semuanya apa nih amunisinya nih untuk di sana gitu. Tapi tetap aja susah nerobos gerbang itu. Kakak lu cinta aja kak, pasti gue nggak bisa sayang ya. Udah aku bilang beauty pageant itu nggak cuma cantik ya. Beauty pageant itu nggak cuma cantik. Oh dia cantik pasti dia menang. Enggak. Beauty pageant not only about beautiful, but about attitude. Attitude is number one. Ya, kamu cantik, kamu perfect, kamu prepare jor-joran, tapi kalau attitude kamu nothing, ya, you get nothing too. Beauty pageant itu duit ya, Mak? Ya. Iya, makanya di saat aku ngirim ramuan ya, kayak aku udah buat ramuan nih. Keisha aku kirim, pak, Keisha. Oke, unplace. Aduh, apalagi yang kurang nih? Oke, buat ramuan lagi, kirim lagi yang followernya banyak. Pak, Milen. Unplace ya. Oke, aku buat ramuan lagi ya, yang bubbly, yang public speakingnya bagus, yang bisa entertaining gitu kan. Kirim lagi, ya apa namanya, Olivia, pak, unplace lagi. Jadi bingung. Apa yang harus dicari? Apa yang harus dikirim? Nah, sekarang sekarang tahun ini yang berangkat si Kailasi. Kalian udah lihat sendiri kan, tetap aja nggak bisa guys. Susah untuk menerobos pintu itu tuh susah.
Jadi bukan karena, oh karena Indonesia belum accept LGBT. Malaysia sering loh, please loh. Ya, dan mereka tahu Malaysia itu negara Islam juga. Tapi mereka sering place. Jadi bukan karena negara kita itu nggak accept sama trans, bukan karena negara kita itu belum open minded, bukan karena itu, bukan karena itu. Jadi nggak tahu juga sih ya, masih belum dapat ramuan yang pas ini. Kirim yang pelawak aja, Mak. Kirim yang pelawak siapa ya? Nantilah ya, tahun 2026 itu Miss Queen Indonesia akan diadakan dengan new concept. Konsep terbaru itu konsepnya reality show. Jadi itu akan kita bikin acaranya itu di dalam sebuah villa karantinanya, sebuah villa yang ada 5 kamar gitu, 5 kamar. Jadi kita finalisnya itu kita cari 10 orang aja. Jadi satu kamar 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nanti itu akan kita bikin kayak kamera itu di setiap sudut. Jadi kita bikin konsepnya reality show yang akan tayang tiap hari di YouTube channel Vesta TV. Benar, banyak faktor dan ada faktor luck. Benar, benar juga. Itu sangat benar. Ada jengkel nggak bisa, umurnya udah limit. Limit dari Miss International Queen itu 36 tahun di saat kalian join. Jadi nggak bisa. Kalau yang udah di atas 36 tahun itu tidak bisa join. Ulala penghuni terakhir pokoknya kita bikin kayak konsepnya reality show nanti. Tunggu ya tahun depan ya. Jelong konsepnya, Mak. Ya jelong karena kamu jelong aja. Kalau kamu paham, kamu akan tahu namanya konsep reality show itu seperti apa serunya. Can wait to see Miss Equality this year. Katrisa, you coming? Because sebab An datang. An Patricia Lorenzo coming. If you want, I talk with Lita, send you invitation. Ke Elim satu-satu, mah enggak. Kita nggak ada ke eliminasi satu-satu, tapi kita akan menunjukkan karakter masing-masing. Jadi di saat karantina itu kan misalkan 5 hari karantina nih, 5 hari karantina. Itu kan mereka kan nanti kan pasti akan ada drama dan lain-lain. Jadi dari situ tuh kita tahu attitude masing-masing ini, yang siapa yang peres, siapa attitude-nya yang buruk, siapa attitude-nya yang baik. Itu semuanya akan terlihat di saat mereka karantina itu gitu loh. Jadi karantinanya itu lebih banyak aktivitas kayak di dalam villa, sama ada juga aktivitas di luar villa itu. Rencana kita bekerja sama dengan mau bekerja sama dengan Bali Zoo. Jadi Bali Zoo nanti untuk konsep photoshootnya mungkin sama gajah gitu kan, atau sama harimau gitu, atau sama-sama beruang gitu. Jadi nanti mereka photoshoot sama beruang gitu kan, ya kan? Photoshoot nanti mereka kayak ngasih makan harimau atau pelukan sama harimau. Jadi konsep photoshootnya kayak gitu, yang unik-unik nanti kita buat. Iya, setiap harinya ada challenge. Setiap harinya ada challenge, pasti ada challenge itu. Spill kandidat 2026, yang pasti udah beberapa orang udah ready untuk join. Kita temanya itu Born to be a Star. Ya, mereka terlahir memang untuk menjadi bintang. Jadi yang join itu kita tarik-tarikin yang punya basic influencer. Rencana bulan apa? Belum tahu bulan apa, karena kita harus meeting sama semua tim dulu selesai Miss Equality ini.
kita harus meeting sama tim untuk apa namanya persiapan Miss Queen Indonesia tahun depan. Abis itu kita harus ke Filipina lagi, ke Filipina itu untuk cek lokasi dan lain-lain untuk host country Miss Equality World tahun 2026. Nah untuk host country itu kan udah deal kan di Filipina untuk tahun depan. Tapi kita masih belum tahu nih host city-nya. Nah antara di Manila atau di Cebu gitu loh. Jadi kita masih antara dua itu sih. Tadi sih udah dapat rekomend dari beberapa Queen Filipina, katanya dia ngasih gambaran Cebu ini seperti apa, lebih banyak kayak apa namanya untuk bisa dieksplor. Nah tapi kalau untuk capitalnya itu lebih bagus untuk bikin eventnya di Manila karena easy untuk kayak dapatin kayak gedung besar, LED dan lain-lain gitu. Cuma kan Manila ini kan agak macet ya. Takutnya kemakan waktu untuk aktivitas di luarnya itu susah gitu sama macet gitu. Jadi antara dua itu masih kita inikan. Spill stage Miss Equality World tahun ini nggak bisa show video ya di sini ya. Oh bisa. Aku show ya. Aku spill ya. Ntar dulu sayang ya. Ntar dulu sayang, sabar. Nih. Ya. Udah ya. Udah di spill. Ya kan? Ya gak sih? Sono arek asuh. Mak tahun ini Indo yang ngewakilin di Miss Equality enong ya mak. Guys, aku mau kasih tahu ke kalian ya, di dunia ini, aku nggak bilang di Indonesia, di dunia ini 95% warweror itu kerjanya jadi enong-enong. 95% di dunia ini. Jadi kamu nggak usah nge-hate comment seperti itu ya. Kamu juga pasti kan part of LGBT kan. Jadi kamu nggak usah nge-hate seperti itu. Karena belum tentu juga pekerjaan kamu benar. Ya belum tentu juga kamu bisa di-accept atau untuk dapat kerjaan yang layak di Indonesia. Itulah kebiasaan orang di Indonesia itu suka nge-hate. Ya makanya kayak kemarin si Keisha Lee perwakilan Indonesia itu apa namanya dibully habis-habisan sampai viewernya berapa belas juta udah viewernya ya karena kayak gitu. Mereka itu punya mental ngehujat, mereka punya mental irian, mereka punya mental hanya komen aja dulu ya urusan orang itu sakit hati atau marah atau tersinggung belakangan. Kayak gitu mental orang Indonesia. Jadi jadilah orang Indonesia yang punya ketikan yang baik. Ya siapapun perwakilan kalian di saat berangkat ke internasional, dukung. Jangan malah kalian bully, kalian nyinyirin, kalian kalian hate. Apa untungnya sih? Nggak ada untungnya. Nggak ada apa keuntungan yang kalian dapat dari kalian setiap kalian nge-hate di komen itu. Apa yang kalian dapat? Ya,
dosa udah pasti, nggak dapat duit iya, ya hati kalian jadi busuk, nggak ada yang kalian untungkan. Chloe, love you, muah. Iya, di saat kalian nge-hate ke orang lain, ya kalian tinggalkan komen untuk nge-hate orang, untuk body shaming orang. Nggak ada yang kalian dapatkan. Nggak ada. Apa yang kalian dapatkan? Dapat uang. Dapat pahala. Enggak. You get nothing. Kak Gap kok jam segini live? Aku lagi bosan di kamar, makanya aku mau keluar bentar lagi nyari makanan. Love you more too. Chloe, when you coming to Bangkok? Bila datang Bangkok? Sini jumpa. Sama An juga, An Patricia, dia mau datang Bangkok. Miss you too. Makareja ayam. Capek aku makan terus. Kalian nyuruh aku makan, mak, nge-DM aku, mak, makan, mak, mana makan, mak. Kalian pikir makan itu enak, guys? Makan terus-terusan tuh enak? Enggak. Ada momen orang makan, emang pengen makan. Ada momen orang yang lagi nggak pengen makan. Jadi jangan kalian suruh aku makan terus gitu. Aku di Bangkok sudah, sister. Let's meet up tomorrow. Tomorrow I'll start quarantine for Miss Equality World. Tapi kita boleh jumpa. Boleh jumpa esok. Malay good attitude. Iya, aku tahu si Chloe. Dia good attitude. Malaysia, Indonesia itu attitude-nya bagus, guys. Jadi kayak si Indonesia memang dia nggak perfect. Boleh when you free, sister. I text you ya. I text you on DM ya. Jadi kalau misalkan untuk untuk Indonesia, walaupun dia nggak perfect performnya, karena memang dia nggak punya basic di beauty pageant, ya dia nggak training juga, karena memang dia kan dia orang Indonesia tapi dia tinggal di luar, tinggal di Taiwan apa di Cina apa di mana gitu ya. Dia tinggalnya, tapi dia bukan tinggal di Indonesia gitu. Jadi memang mungkin dia nggak training juga, karena memang dia nggak ada ngubungin aku juga dari awal. Kalau misalkan emang dari awal dia bilang, "Ma, aku mau join nih, aku udah daftar nih," aku pasti akan arahin. Aku pasti akan bimbing sama dia. Oh, pasti aku tanya, kamu udah training belum? Kalau misalkan dia belum training, pasti aku arahkan training ke siapa di Indonesia gitu loh. Karena waktu pas dia makeup juga dia sama Mak WD kan, sama Mak Ayamku kan, dia makeup sama Mak WD juga gitu. Terus dia ditipu di Indonesia tuh, dia ditipu sama, aku sebutin aja namanya, tapi aku lupa siapa yang nipu dia. Jadi dikasih katanya untuk ketemu sama Olivia ya. Ketemu sama Olivia Summer apa ketemu sama siapa? Itu harus bayar katanya. Harus bayar dan dipintain duit. Pokoknya dia ketipu itu berapa puluh juta gitu. Nanti aku bakal bahas tuh. Nanti aku tanya si KYC-nya, siapa yang kemarin orang nipu kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu manfaatin orang yang orang punya duit, tapi orang nggak tahu, nggak paham dengan segala jalur untuk beauty pageant ini. Terus kamu manfaatin, kamu tipu gitu. Nora, miss you. Waduh, speak up. Iya, aku bakal speak up. Nanti aku tanya dulu dia, tanya Keishali-nya dulu, siapa, kronologisnya seperti apa. Aku yang akan speak up. Aku yang akan speak up karena orang-orang seperti ini harus dimusnahkan dari dunia pageant, guys. Ya, orang-orang yang suka nipu seperti ini harus dimusnahkan dari dunia pageant. Jangan sampai, karena sekarang itu beauty pageant ya, image-nya udah buruk. Udah buruk banget. Beauty pageant sekarang itu all about money. Kamu punya uang, kamu bisa winner. Ya, kalau kamu nggak mau bayar, kamu cuma bisa mentok. Itu udah jelas di beauty pageant sekarang itu. Dia cuma perlu latihan. Iya, dia attitude-nya bagus.
Cuma memang dia nggak training aja, dia nggak training, dia nggak punya pengalaman di situ. Jadinya ya udah kayak begitu, kalian lihat hasilnya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalkan itu mau ngomong attitude dia tuh bagus, bagus banget attitude dia. Jadi aku tuh tahu dari, aku nggak kenal dia in person ya, dalam personal tuh aku nggak kenal dia, nggak pernah ketemu gitu. Tapi kayak Mak WD kemarin pas cerita apa lagi make upin dia, Mak WD bilang dia baik loh katanya, attitude-nya bagus. Jadi kita kan bisa dengar guys, dari gini loh, attitude kita akan terpancar atau akan orang ketahui dari mulut ke mulut. Kalau kamu attitude kamu nggak bagus, jadi dari mulut ke mulut tuh, ih dia attitude-nya nggak bagus, ih dia mah pelit, ih dia mah banyak maunya, ih dia mah banyak komplainnya. Ujung-ujungnya apa? Nyebar. Beauty pageant itu circle-nya kecil. Kalau kamu membuat kesalahan, itu akan nama kamu tuh akan gampang banget orang tahu keburukan kamu. Keket kayaknya udah nggak bisa deh umurnya. Kemarin aku udah tanya dia, udah minta Keket juga berangkat ke internasional karena katanya, Mak kalau dadakan kayak gini nggak ready katanya. Iya, Miss Queen tahun depan kita fokus untuk perwakilan ke MIQ sama Miss Equality tetap. Lucinta Luna itu bisa, tapi Lucinta kan nggak bisa bahasa Inggris guys. Kalau dia untuk cantik oke, postur tubuh dia oke, catwalk gampang lah, bisa training. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, public speaking dia nggak bisa. Lihat aja Luna. Luna kalau ngomong kan nggak bisa ngomong instan kayak Cassius kayak gitu, nggak bisa, karena harus ada beberapa poin yang dikumpulkan dalam satu paket komplit itu gitu loh. Jadi kalau cuma cantik aja nggak bisa. Kalau misalkan kayak cantik nih, udah cantik, udah bahasa Inggrisnya udah cantik, terus body oke, uang ada untuk berangkat dan lain-lain semuanya. Tapi kalau misalkan dia bahasa Inggris aja nggak bisa atau dia nggak castis juga, ya percuma. Masa ngomong di sana ngomong seadanya kan susah juga. Ya ujung-ujungnya ya kalau misalkan dapat place ya bersyukur. Kok lu cinta punya cowok bule? Ya emang kenapa? Semua manusia punya hak kok untuk punya pasangan. Kenapa harus dipertanyakan? Kamu juga bisa punya pacar bule, kamu juga bisa punya pacar orang Afrika, kamu juga bisa punya pacar alien, kamu juga bisa nikah sama tembok, kamu juga bisa nikah sama sapi, kamu juga bisa nikah sama kambing. Jadi suatu hal yang bukan hal yang tabu atau mustahil, kamu pertanyakan lagi. Ya, siapapun bisa punya relationship dengan siapapun. Jadi kenapa harus dipertanyakan? Kok Lucinta bisa punya pacar bule? Dia kan manusia, pacarnya manusia. Ya bisa lah, sama-sama manusia. udah 6:30, aku mau keluar cari jajan-jajanan, cari makanan. Sepi banget guys Thailand guys. Aku keluar kemana-mana nggak seru. Aku keluar kemana-mana sepi banget. Ya Allah, nggak pernah loh aku nemuin Pratunam sesepi ini loh. Seumur hidup loh aku loh. Nggak pernah aku nemuin Pratunam sesepi ini. Di jam-jam yang berawan rame lagi. Parah sih, parah banget, sepi banget. Itu muncul tuh Kaiko official. Kai Spoy ya mak, spoy banget. Banget. Apa sih kalian ini kirim ini? Udah dibilang Bunda Korla itu sudah mendeklarasikan dia nggak punya kelamin. Jadi ngapain disuruh ke ajang war? Dia loh mendeklarasikan dia nggak punya kelamin. Sebenarnya
Kalau mau kalau mau place itu bisa kirim siapa? Allegra Walker. Allegra Walker kalian tahu nggak? Dokter pertama, dokter transgender pertama di Indonesia. Itu itu bisa kemungkinan untuk place asal jauh-jauh hari trainingnya. Training catwalk ya, prepare semuanya. Itu bisa. Naikin Kak K. K mau naik nggak? Naik ya. Iya. Dena nggak bisa, umurnya udah lewat. Dena tuh seumuran sama aku. Allegra udah aku tanya. Oh, K nggak bisa terima, nggak bisa naik. Mungkin dia lagi kumpul-kumpul, lagi busy atau apa. Dena Rahman nggak bisa, umurnya udah lewat. Udah seumuran sama aku. Allegra masih bisa. Allegra tuh masih muda. Kirim Eji Tarno, Kak. Udahlah, Alemong. Itu mah kirim untuk ngangkat, untuk ngerubuhin panggung aja, Eji. Lawalata, Kak, nggak bisa. Umurnya udah lewat. Nggak bisa, harus umurnya harus yang 36 di saat dia join, di saat tahun itu dia join. Ada jengker nggak bisa, umurnya udah seumuran sama aku. Umurnya udah lewat. Miss Equality World bisa. Miss Equality World itu terima umurnya paling terakhir itu 42 ya. 42 apa 43 gitu. Maulan. Kirim Maulan, mau ngapain Maulan? Suruh demo. Alhamdulillah, amin. Waalaikumsalam. Udahlah ya. Capek aku, bosan aku ngomong sama kalian. Nggak ada faedahnya juga ngomong sama kalian ini. Ya, udah ya. Udah ya, nggak ada faedahnya ngomong sama kalian. Kai, sinilah ke Bangkok. Kamu di mana? Masih di Pattaya apa udah di Bangkok? Sini ke Bangkok kita ketemu. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Kayak udah ready. Ntar, kita naikkan ya. Masih di Pattaya. Oh, dia masih di Pattaya. Udah aku invite. Hai Kak. Halo. So, so, so tell about your Hmm, journey on the Miss International Queen 2025 and everything. Are you enjoy with the competition? ya jadi awal-awal itu kan aku kan sebenarnya ada training sih Kak. Cuma trainingnya itu aku trainingnya sama modal gitu. Cuma Uh-uh. aku tuh kalau modal itu kan jalannya beda ya. Terus kayaknya aku emang ada tangan sama kaki itu karena suka jalannya barengan. Uh-uh. Uh-uh. Ya, Nah dan terus? aku juga kan kerja. Jadi aku kerjanya di finance. Jadi aku kerja finance itu kadang-kadang tuh overtime. Overtime itu bukan kadang-kadang sih hampir tiap hari. Jadi dari jam 6 sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Jadi aku agak susah juga kalau kayak mau training dan kemarin tuh kayak aku kan ekspatriat Kak, jadi di kerjanya di China. Tapi Mhm. aku kerjanya di multinational company kan. Jadi tuh aku nggak bisa yang namanya, apalagi yang kayak finance itu kita nggak bisa yang namanya leave. Kadang tuh nggak dikasih gitu loh. Jadi aku tuh pas training itu, aku jujur emang ada kendala juga sih, karena kan kita nggak bisa ninggalin kerjaan kan, yang namanya udah tanggung jawab gitu. Tapi ada training juga. Tapi biasanya abis training itu sama di panggung itu hasilnya tuh beda gitu. Aku nggak tahu juga kenapa. Jadi pas training udah, oh ya udah oke gitu. Terus habis di panggung begitu lagi. Iya, makanya aku kumpulkan beberapa poinnya ya. Mm-mm, Pertama, mm-mm, kamu memang tidak training. mm-mm, Training dari awal kan.
Kedua, Iya. di saat kamu training di internasional itu, di MIQ itu Hmm. memang ada trainingnya. Dan memang di saat kamu aplikasikan, di saat kamu udah di panggung, ya, di saat kamu Mm-mm. udah aplikasikan, kamu di panggung, pas di saat kamu perform, itu memang selalu beda. Karena apa? Pertama, kamu nervous. Oh It, iya, heeh. ya, itu udah pasti. Karena nervous. Udah kayak gitu. Kadang-kadang kita training itu kan mereka kita kan di ruangan khusus, bukan di panggung kan. Nah, jadi kamu Mm-mm. nggak tahu medan. Jadi karena di ruangan khusus sama di panggung itu beda ininya, lantainya. Mm-mm. Gitu loh. Situasi Iya. lantainya tuh beda karena di saat kita training di ruangan khusus itu lantainya kurang licin. Tapi di saat Mm-mm. kita udah di atas panggung itu kadang-kadang panggungnya itu licin. Iya, terus ada lagi sih Kak, jadi kan aku ini kan nggak pernah ke kayak kamera-kamera gitu ya. Mm-mm. Wait, aku sekarang cari sendal. Jadi aku kan nggak pernah kayak ke kamera-kamera gitu. Jadi begitu ada di depan kamera, jadi kameranya tuh ngambilnya kadang beda. Dia awal-awal tuh bilangnya tuh ngambilnya tuh kayak ini ya kameranya di sini, kameranya di sini. Ternyata pas di candid itu ternyata tuh beda sama sekali. Jadi dia ada candid kamera yang aku nggak tahu ada di mana kayak pas kemarin saya seremoni. Jadi ekspresinya aku itu di kamera itu ternyata tuh beda banget. Aku juga udah speechless jadi ya, oke lah gitu gitu. Hmm. Iya, Kadang, dan aku dengar kemarin katanya hmm, kamu di Indonesia itu kamu ketipu sama salah seorang untuk ketemu siapa gitu. iya, jadi kemarin itu kan aku sempat kan sama orang kan, maksudnya ya kita kita nggak ngomongin orangnya lah siapa lah ya. Jadi ini orang ini dari portal Pageant dan kemarin tuh bilang mau mau oke mau bantu gitu. Tetapi pas aku kayak ya kan kita namanya orang Indo lah ya, Mm-mm. nggak usah yang namanya saling ngomongin yang gimana gimana gitu. Jadi aku tuh nggak yang kasih yang kayak eh kalau misalnya perincian-perincian aku biasanya udah nggak butuh gitu kan ya udah bilangnya kayak berapa berapa gitu kan karena aku kan nggak ngerti juga aku nggak pernah masuk pageant juga jadi ya kayak baju lah apalah segala macem lah foto segala aku tuh nggak pernah bilang gitu loh kayak harganya dan ya maksudnya aku tuh nggak pernah yang bilangin ya harganya emang segini segini gitu ya. Dan kayak kemarin itu sempat di Jakarta beberapa hari itu jadi tuh ternyata pas aku lihat-lihat lagi semua harga dari pas transportasi lah, makan lah, video lah, photoshoot lah, semua segala macam semuanya tuh di markupnya dari 200 ribuan lebih sampai ya pokoknya semua muanya deh. Iya, Mm-mm. jadi kayak transport itu. Jadi aku juga agak-agak trauma juga sih Kak. Jadi ujung-ujungnya aku udah pikir ada yang bilang juga ya udahlah kamu jalan sendiri aja gitu. Ya udah aku jalan sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya ya agak terbengkalai juga gitu karena aku kan nggak tahu kan dan emang portal-portal Indo atau pageant lover Indo itu kan banyak juga ya jadi aku juga bingung gitu loh mau mau ini yang mana karena kan aku nggak pernah di pageant juga nggak pernah di entertainment juga gitu iya jadi akhir-akhirnya ya seperti itu sih sebenarnya emang iya paling paling yang paling kurangnya itu ya ya mungkin di catwalk tapi Kak kalau menurutku sih biarpun bisa di catwalk itu kalau mau masuk 12 itu juga tetap aja masih agak Jauh masuk ke ya. iya karena kenapa kayak Cleo gitu ya. Cleo itu sampai bajunya itu ada 7 koper. Jadi jadi 7 koper itu dia ada satu kali kayak media gitu satu hari itu ganti 3 baju. Iya. Jadi seperti itu. Dan timnya itu dia ada tim kita kan ada yang namanya media, ada yang namanya media itu kan ada video lah, ada photoshoot lah. Kayak kita kita ngomong kayak Vietnam atau kayak ini aja ya, Vietnam atau apa sih Thailand gitu ya. Mm-mm. Kita misalnya jam 7 pagi disuruh kumpul. Mereka tuh kira-kira jam 5 udah kita yang normal gitu ya. Kita tuh jam Mm-mm. 5 udah bangun, terus jam 6 mungkin kita sarapan, breakfast gitu kan. Terus jam 7 baru ngumpul kan. Oh, mereka tuh enggak. Mereka tuh udah jam 6 pagi-pagi buta gitu pas setengah 6 mereka tuh udah mulai photoshoot. Jadi Mm-mm. semua baju yang dipakai dan semua day berapanya itu fotonya itu foto bersih semuanya. Jadi kayak gitu. Apalagi kan ada juga yang lebih ribet untuk tahun ini karena ke Chiang Mai. Jadi Oh di iya iya. Chiang Mai itu kan 3 hari kan. Nah udah 3 hari itu berarti tim itu nggak bisa ikut. Kalau tim ikut itu karena di Chiang Mai itu kita di resortnya itu jauh dari mana-mana. Jadi kalau misalnya mau cari resort lain buat tim lain itu, pertama ada tiket flight, kedua itu ada tiket buat ke hotel yang deketnya itu. Itu susah. Mm-mm. Jadi banyak yang nggak bisa bawa tim.
Oh iya, berarti tahun kamu sama kayak tahun aku waktu itu. Jadi waktu Heeh. tahunku itu kita ke mana ke Phuket. Jadi kita waktu itu Iya. ke Phuket. Nah, apa Mm-mm. namanya untuk apa namanya untuk karantina juga di sana kita 2 hari Mm-mm. waktu itu. Jadi Iya. iya, sebenarnya gini, banyak poin-poin yang utama sih kamu nggak punya basic di beauty pageant itu udah pasti Iya. gitu Heeh. kan. Nah kayak kemarin tuh kan banyak orang kayak ngebully kayak dari catwalk kamu atau apa, makanya aku DM kan nggak usah baca komen ya, aku bilang Aku karena sih nggak apa-apa sih kalau kayak gitu ya. Emang maksudnya ya ya tau lah orang Indo biasa kayak gimana. iya, makanya aku bilang kan nggak usah baca komen ya. Aku bilang karena Mm-mm. komen orang-orang netizen itu aku bilang Mm-mm. jahat-jahat banget. Aku bilang udah nggak usah baca komen. Nah, memang Mm-mm. itu pertama. Terus kedua itu orang permasalahannya waktu gaun kamu tuh kayak kebesaran atau apa. Karena memang aku nggak tahu itu kamu entah dapat siapa yang ngebantu kamu untuk sewain gaun atau apa. Padahal Heeh. kalau dari awal kamu kepilih untuk apa untuk pas apa namanya audisi kamu ngedaftar itu kamu ngubungin aku, aku boleh nggak minta minta paduan atau apa? Aku itu dengan senang hati pasti mandu kamu. Kamu harus kemana, harus kemana, harus kemana. Padahal kayak misalkan kayak di Thailand itu banyak banget desainer yang bagus dan murah dan aku bisa hubungin kayak si Valai atau apa gitu loh untuk dapetin harga yang dengan kualitas yang bagus dan kamu bisa dibawain beberapa baju itu untuk kamu fitting di Pattaya gitu. Itu bisa. Padahal ya cuma karena Mm. memang kamu dari awal nggak ada ngubungin aku untuk kamu berangkat ke internasional, jadi aku pikir oh ya udahlah aku bilang. Makanya kalau kamu ngubungin kayak aku, ngubungin Mm. Olivia, ngubungin Kesia, mungkin kita akan bantu gitu loh. Nah, justru justru ini ada satu lagi, Kak. Begitu namaku di official, aku tuh langsung di-attack. Ada second account, dari beberapa second account itu nge-tag aku. Dari Mm-mm. awal bilang Cina lah, bilang aku tuh orang Malaysia lah, bilang aku orang Filipina lah, sekarang Mm-mm. bilang aku orang Thailand lah. Terus yang nge-tag itu entah kenapa, tapi aku berasa tuh ini dari kayak kayak ada diatur gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan aku takut gitu loh, aku nggak tahu kan, karena istilahnya kan kalau kakak itu kan pegang lisensi kan. Nah, Mm-mm. aku takutnya tuh mungkin ada dari kakak ada siapanya gitu yang pengen masuk dan tiba-tiba karena tiba-tiba aku masuk ke dalam gitu jadinya kayak gitu, seperti apa gitu. Aku bukan yang gimana ya, tapi kan yang kayak begini kan ada yang namanya merit juga ya, ada yang namanya kayak oh nanti bakalan kayak kan kalau kayak aku gitu kan emang aku pengen menyuarakan gitu ya, tapi kan ada Mm-mm. yang masuk karena pengen istilah pengen tenar gitu segala macam. Mm-mm. Jadi aku takutnya istilahnya kan kita ngambil makanan orang gitu ya. Jadi Benar-benar. ya jadi aku agak takut aja gitu, apa mungkin apa KGB atau siapa yang mungkin agak oh ya udahlah, jadi kalau kayak gitu aku nggak enak gitu loh. Jadi kalau Padahal kalau menanya juga iya. Padahal kamu itu di make upin sama Mak Wede loh, which is Mak Wede itu orang yang sangat kenal aku karena dia bertahun-tahun tinggal sama aku gitu loh, pernah tinggal sama aku. Padahal Iya. kamu tinggal tinggal ngomong aja nanya sama dia, itu pasti akan diarahkan sama dia. Makanya pas kemarin Mak Wede bilang, Nong katanya, uh, aku kemarin make upin si Kayla katanya apa untuk tahun ini ke Miss International Queen. Aku bilang, oh, aku Mm-mm. bilang, tapi dia nggak ada ngubungin aku, Mak. Aku bilang, kalau misalnya emang dia ngubungin aku bilang, aku mungkin akan arahkan dia pakai desainer kemana gitu kan, makeupnya siapa, kalau mau bawa skin Mm-mm. itu siapa, terus kamu itu siapin kayak formula-formulanya tuh apa ya minimal, terus kalau misalkan mau training itu training di mana gitu kan. Cuma kan memang ya karena ya mungkin beberapa hal yang seperti yang kamu jelaskan tadi gitu loh. Makanya Mm-mm. ya kita sih kayak aku, Keisha, Olive itu kita kita semua komen di postingan kamu, kita harus kasih support kamu. Makanya aku bilang kita harus support dia. Aku bilang karena Mm-mm. no matter what di saat kamu berdiri di atas sana aja kamu udah kuat gitu loh. Kamu udah kuat. Mm-mm. Itu jutaan orang loh, hampir pokoknya belasan juta orang nge-view, yang ngebully itu bukan hanya dari negara lain tapi yang sedihnya itu dari negara sendiri gitu, negara Indonesia. Mm-mm. Cuma kita nggak usah heran, nggak usah aneh. Iya, Memang heeh. memang netizen Indonesia itu ya memang kayak gitu kelakuan mereka gitu loh. Mereka yang penting Iya. ngetik aja dulu, komen aja dulu, mau baik atau buruk, orang itu sakit atau kena mentalnya atau tersinggung atau sedih, mereka nggak peduli gitu loh. Iya, Jadi aku pikir biarpun aku juga perform baik juga pasti dibully juga sama iya, ya udah. makanya makanya di saat aku kan bilang sama kamu, aku DM kan, gak usah baca komen ya, aku bilang kayak gitu kan. Karena percuma di saat kita kita menampilkan yang baik aja, kita unplace aja kayak Keisha dulu, dibully karena unplace gitu loh. Terus Mm-mm. Olivia juga udah menampilin yang terbaik, terus di ini juga
masih ada aja yang ngebully, walaupun nggak sebanyak yang orang ngebully kamu. Kamu masih nggak apa-apa. Aku tuh lebih parah dibulinya juga dulu. Cuma ya udah, aku belagak gila aja, belagak gila. Aku nggak mau terlalu aku ambil pusing. Yang penting aku enjoy the moment. Aku pulang pun aku mau aku place atau tidak. Aku pulang, aku tetap bekerja dengan tenaga aku sendiri. Aku Iya tetap ya, makan dengan aku tetap makan dengan hasil kerjaku sendiri. Jadi aku kita nggak peduli omongan orang mau bilang A, B, C, D tentang aku di saat aku kompetisi. Aku nggak peduli. Aku berangkat pakai uangku sendiri. Aku habis uang ratusan juta pakai uangku sendiri. Dan aku pulang pun aku makan tetap dengan pakai isi rekeningku sendiri. iya, kita pulang itu juga kan sama istilahnya kita balik ke kehidupan kita sendiri kan, kehidupan aktual Benar. kan. Jadi ya, ya aku pikir ya sudah lah ya. Iya, Jadi karena itu kemarin tuh juga aku pas dibully juga Mina itu yang dari Jepang juga bilang, oh ya udah nggak apa-apa satu hari dong menjadi influencer. tapi kamu Sampai mencetak sejarah loh. Kamu mencetak iya. sejarah join di MIQ ya. Kita nggak usah bilang Mm-mm. beauty pageant. Kamu join Mm-mm. di MIQ yang di saat kamu diposting viewer kamu tuh paling banyak sepanjang sejarah dari negara manapun tidak pernah ada viewernya yang sampai belasan juta. Jadi kamu ambil positifnya aja. It's okay. Kamu dibully sama orang, but you get famous right now. Orang tahu Mm-mm. kamu di FYP TikTok itu udah Mm-mm. keluar kamu terus nggak apa-apa. Memang kan kita Mm-mm. viral itu kan ada dua side kan. Ada orang viral dengan hal yang positif, ada orang yang viral dengan hal yang Mm-mm. negatif. Ya kamu di saat kamu orang mau judge kamu, oh mungkin negatif. Negatifnya apa dulu nih? Negatifnya cuma karena ya catwalknya jelek atau nggak Mm-mm. bagus. It's okay. But you smart, kamu udah berani berjuang dengan dana Mm-mm. kamu sendiri, kamu udah berani berdiri di atas panggung itu dengan mental kamu sendiri. Itu Mm-mm. udah melebihi dari segala ekspektasi orang di luar sana gitu loh. Mm-mm. Ya, jadi aku sih terima, maksudnya yang kayak gitu aja. Dan kemarin tuh masalah gaun juga sih, karena kemarin tuh fittingnya emang dadakan, karena emang orangnya itu desainernya itu kan sibuk sebelumnya kan. Jadi emang ya aku pikir ya udahlah ya istilahnya ya udah istilahnya udah ya udah nasibnya seperti itu ya nggak masalah lah. Tapi kan kita kan bawain gaun orang gitu ya. Aku juga nggak mau gitu, maksudnya bawainnya yang jelek. Aku tahu pas lagi aku inin kegedean. Terus yang ininya, terus aku jalan aja susah dan ada satu lagi kenapa kayak misalnya evening gown itu ternyata jalannya tuh nggak sesuai temponya, nggak sesuai tempo lagunya. Emang iya benar. Orang produksinya itu bilang cepetan jalannya, Emang cepetan. iya. Iya, Makanya pada jadi saat kamu swim itu, kamu jalan kayak begitu, aku tahu rasain kita tuh nggak boleh jalan sok cantik. Tidak boleh, karena di sana tuh quickly, quickly, fast, 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 kayak gitu iya, kan. iya mereka tuh karena udah ada timingnya dan mereka kayak yang opening yang final itu kan, itu aku agak telat beberapa detik itu orangnya udah jatuh gitu ke belakang. Iya, memang karena kalau orang yang tidak tahu, pasti mereka pikir ini kenapa sih? Ini kok begini sih? Karena Iya, memang di saat di MIQ yang aku tahu ya, di MIQ itu mm, mereka yang kayak gitu, fast, 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 quickly, quickly, iya, quickly. Jadi kita catwalk itu kita nggak bisa yang sok cantik, nggak bisa yang geol-geol. Benar-benar kalau kita tidak menguasai panggung, kita tidak punya basic yang yang punya basic di beauty pageant, itu emang susah. iya. Benar-benar Soalnya kan susah. Soalnya kan catwalk kan biasanya itu kita harus sesuai tempo kan. Sedangkan lagunya itu apa temponya tuh apa lambat Beat. gitu loh. Uh-uh. Tapi tapi malah disuruhnya loh kok kayak gini sih? Dia bilang jalan jalan yang kayak manusia ya, jangan jalannya slow slow gitu ya. Ya terus ya udah gitu loh. Iya, ya aku juga nggak bisa ini. Padahal kita pas rehearsal itu kita juga tahu lagunya tuh kayak gitu dan pas pasangan di gaunnya, aduh ini nggak bisa nih gaunnya kepanjangan. Padahal kalau misalnya jalannya pelan-pelan, sebenarnya biarpun itu gaun kebesaran, tetap aja masih bisa jalan gitu loh. Tapi karena jalannya cepet, jadinya aku juga takut keserimpet kan. Jadi ya sudah gitu. Mm-mm. Benar-benar. Tapi it's okay Iya. lah. Iya, kompetisi kompetisi sudah selesai, you back to normal life. Kamu udah Mm-mm. dapat experience di apa namanya? Di beauty Mm-mm. pageant. Kamu ambil hikmah dari semuanya, baiknya apa, buruknya Mm-mm. apa. Kalaupun nanti suatu Iya. saat kamu mau comeback di beauty pageant, kamu udah punya ilmu nih di beauty pageant nih Iya. gitu loh kan.
dan kamu udah tahu gitu kan berapa banyak uang yang harus dibayar dikeluarkan gitu. Jadi beauty Mm-mm. pageant itu nggak murah, beauty pageant itu nggak easy. Iya, Apalagi kayak kalau misalnya, kamu berangkat sendiri itu lebih sulit karena nggak di bawah naungan dari apa dari sebuah yayasan karena iya, kamu harus semuanya sendiri, kamu harus bentuk tim sendiri, kamu harus cari sponsor sendiri dan segala sesuatunya gitu. kayak kemarin itu aja, aku pikir-pikir kalau misalnya kita mau buat video, ya video itu kan yang menang itu kan Filipina ya. Filipina itu buat videonya itu udah kayak MV. Terus Cleo itu buatnya juga lebih bagus, tapi masih kurang dari Filipina. Aku tuh buat kebanyakan tuh kayak dari buat dari editan sendiri. Terus kan abis itu kalau aku masukin subtitle gitu kan, aku pikir udah oke gitu loh. Ternyata begitu aku lihat editan dia, ih bersih banget ini editannya. Ini gambarnya juga udah oke banget ya. Ini mah aku udah ya udahlah pasti nggak bakalan menang ya kayak gini. Kayak Natkos juga sih. Natkos sebenarnya sih kayaknya aku ngerasa Natkosnya lu udah lumayan. Cuma ya emang itu kepentoknya di USA. Dan kalau Miss Congeniality itu ya itu kan berdasarkan apa sih? Berdasarkan voting dari finalis lain kan. Benar. Jadi berdasarkan voting finalis, biarpun itu sebenarnya tuh awal-awal dari aku udah dipilih, aku yang buat grup. Jadi aku buat grup buat mereka semua, jadi buat masuk gitu kan. Jadi tuh mereka tuh udah kenal aku. Tapi kendalanya satu. Pertama, jadi kita ada kubu. Aku ini kubu yang cuma bisa bahasa Inggris dan ya aku bisa bahasa kayak Mandarin, Jepang gitu kan. Aku bisa ngerangkul mereka, tapi mereka kan cuma dikit gitu loh. Nah, sisanya itu bahasa Thailand. Nah, bahasa Thailand itu kayak Thailand, Laos, terus siapa sih? eh eh, Taiwan juga bisa bahasa Mm-mm. Thailand. Jadi mereka tuh satu kubu juga. Nah, sisanya kubu bahasa Spanyol. Jadi seperti itu Hmm. gitu loh. Dan Kuba itu bisa bahasa Spanyol juga. Kalau nggak salah sih bisa ya. Terus Ya bisa bahasa Inggris juga. Jadi, karena dia aslinya kan memang orang Kuba, orang South Amerika, udah heeh. kayak gitu, tapi dia udah citizen Amerika, jadi bloodnya itu blood blood Kuba. Iya, dan dia emang artis kan, jadi dia udah tahu gitu loh cara ininya dan emang dia karena bisa bahasa jadi bisa bisa ngerangkul banyak orang. Jadi pas lagi voting ya yang banyak dilihat itu ya Kuba gitu loh. Dan aku emang awal-awal emang kan aku timnya cuma satu doang kan, cuma ada satu orang doang dari mua aku juga. Nah, tapi tim-tim mereka tuh yang lain banyak. Timnya Cleo aja tuh udah 3 4 orang kayaknya ada deh. Kopernya udah 7. Terus habis itu dia juga punya relasi yang udah tinggal di Bangkok gitu loh. Jadi kebanyakan kan barang-barangnya kan dari Bangkok langsung jalan kan. Kalau nggak kayak misalnya kayak dari Indo dulu gitu kan. Dan jadi kayak photoshoot apa segala macam. Dia tuh banyak gitu photoshoot yang bisa dimasuk-masukin dari pas dia kepilih itu aja dia udah ke Bangkok gitu loh. Terus photoshoot, photoshoot kayak gitu. Waktu itu aku ingat aku masih kerja kan. Aku bilang, ih pada begini banget, pada apa sih eh pokoknya semaksimal mungkin gitulah Mm-mm. buat MIQ. Ya, tapi biarpun dengan itu aja, Cleo masih top 12. Tapi kita juga, sebenarnya aku juga dibantu banyak sih sama Cleo sih. Jadi aku udah, oh, maksudnya kayak bajunya gimana, gimana kayak baju golden itu aku kan ha- kecil banget kan, pendek kan. Mm-mm. Jadi akan kelihatan kayak shortnya gitu, pantsnya gitu bakal kelihatan kan. Nah itu timnya mereka yang bantuin ngejahit. Okay, it's good. Iya, jadi kebanyakan aku juga dibantuin yang lain. Itu yang Midori itu yang menang itu juga dia juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya bantuin aku catwalk gitu. Dia bilang, kaki kamu nggak ada masalah kan? Aku bilang nggak ada. Emang catwalknya yang masalah gitu. Terus habis itu diajarin. Terus habis itu si Cleo juga bantuin ngajarin juga. Regina juga bantuin ngajarin juga. Jadi ya kebanyakan ya emang sisa-sisanya dibantuin orang lain gitu. Jadi aku bilang, aku ngerasa kalau aku kayak unplaced gitu ya udah gitu lah. Maksudnya karena mereka tuh sacrifice-nya jauh lebih banyak dari aku gitu loh. Kayak Laos aja juga istilahnya dia aja talent quest itu bawa 4 orang apa 5 orang gitu loh. Mm-mm. Buat talent quest itu hanya buat talent quest doang. Belum lagi aksesorinya dia. Aksesorinya dia tuh lengkap banget semuanya. Tambah bunga-bunga gitu. Jadi kalau mau dibilang unplaced, tapi kalau mau dibilang kalau kita ngomongin masalah cost gitu ya, emang costku nggak sebesar yang mereka gitu loh. Jadi kalau mereka beneran bisa top 12 lah apa segala macam, ya emang emang mereka tuh pantas gitu loh buat jadi masuk ke place Okay, di itu ada yang nanya, Kak Gap suruh Miss K jawab itu. Emang benar nggak beli lisensi katanya?
Nggak beli lisensi. Jadi kan lisensi ke Indonesia kan udah nggak ada. Jadi aku dari official website sendiri, aku daftar sendiri gitu loh. Iya, tapi Jadi aku bayar di situ bayar. $1.000 kan? Berapa ya Iya, kira-kira? 15 juta uang Indonesianya. Ini nge-lag sih kayaknya. Ini aku yang nge-lag apa si K yang nge-lag, guys? Aku yang like. Oh, Kayaknya 35.000. 35.000 iya, which is 15 juta uang Heeh, Indonesianya. heeh. Kurang lebih. 18 sih pasti lihat kurang lebih hitung 20 lah. Tuh guys, Mm-mm. tidak ada yang gratis. Untuk join beauty pageant tuh nggak ada yang gratis. Iya. Jadi kalau kalian bilang pendaftarannya gratis, nggak ada yang gratis. Semua Ya, beauty pageant di seluruh dunia ini, ya mau nasional, regional, kecuali regional ya, regional itu kebanyakan gratis kalau queen-queennya mau join. Tapi mereka dari pihak regionalnya itu beli ke nasionalnya itu beli, bayar. Jadi tidak ada yang gratis, apalagi ke internasional. Kalian pikir selama 2 minggu ya, selama 2 minggu karantina, itu makannya itu pakai dedak. Emang hotelnya itu pakai tenda di halaman di apa di lapangan. Jadi itu semuanya itu bayar itu untuk aktivitas karantina selama 2 minggu karena Miss International Queen itu 2 minggu karantinanya. kita kita aja kayak makanya aku juga udah bilang gitu loh. Kita tuh bukan kayak Putri Indonesia. Putri Indonesia tuh ada Mustika Ratu yang ini sponsor. Kita tuh beda. Makanya apalagi kayak apalagi ajang trans itu paling susah loh nyari sponsor kalau kalau di luar yayasan kalau nggak punya yayasan. Kalau punya yayasan itu masih kayak kita punya privilege untuk nyari sponsor. Tapi kayak si Kay ini kan kemarin berangkat kan itu kan dia kan tidak di bawah naungan yayasan siapapun gitu loh. Dia berangkat sendiri. Makanya untuk dapat privilege untuk cari sponsor itu susah. Makanya dia harus keluar uang. Semuanya itu dia harus bayar. Tidak ada Dan satupun ke skip untuk nggak dibayar, gratis nggak ada. iya dan ada satu lagi sih. Jadi misalnya kayak apa sih yang kita ngomong yang masuk top 12 aja gitu ya. Misalnya kayak Jepang itu masuk top 12. Padahal Jepang itu juga kurang kan. Tapi kenapa dia masuk top 12? Karena Jepang itu Ai Haruna pertama jadi judge. Mm-mm. Yang kedua itu Mereka punya franchise. iya, franchise-nya itu gede. Jadi orang-orang dari pejabat-pejabat tingginya Jepang itu aja datang dan mereka emang sponsorin ke MIQ-nya yang ini juga gitu loh, yang MIQ pusat juga. Jadi Mm-mm. nggak mungkin nggak kasih dia place gitu kan. Karena kan kalau kayak gitu kan jadi ya istilahnya kalau dia aja nyumbang gitu terus nggak dikasih place kan pasti nggak mungkin kan. Karena kan namanya yang namanya kayak organizer itu kan mereka juga harus punya uang buat muter gitu loh. Benar. Jadi kayak USA lah. USA itu dari awal-awal dia udah sponsor banyak dan kayaknya tahun ini dia dapat satu sponsor lagi. Jadi buat misalnya International Queen USA-nya sendiri aja untuk kayak eh apa sih kayak tempat tinggalnya atau makannya apa segala macam jadi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi makanya itu USA itu emang dari awal-awal istilahnya ada dapat poin plus gitu loh. Jadi ya Benar kan? kalau emang dia menang ya wajar sih USA itu sisa-sisanya tuh yang kayak top 6 lah, top 12 lah itu tuh yang udah sacrifice-nya udah banyak banget. Entah bawa orang banyak, tim banyak itu kan otomatis kan hotelnya itu kan juga banyak kan satu kamar lagi kan. Nah, satu Benar. kamar lagi kan kalau ini kan kira-kira 2 mingguan kira-kira berapa berapa satu satu kamar aja kurang lebih hampir 9 sampai 12 juta. Tapi jujur ya, itu kan yang komen baru 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 kali ini time mentok first card enggak berapa kali Mm-mm. kayak waktu itu pernah si Rock kalau nggak salah mentok juga. Terus tahunnya siapa gitu juga mentok berapa kali sih mentok gini loh. Mm-mm. Tahunnya K ini jujur yang join itu banyak yang pinter-pinter. Iya emang banyak yang pintar-pintar juga Banyak yang pinter-pinter. Bukan tapi satu dua ya, bukan satu dua yang benar-benar pinter-pinter tuh banyak tahunnya dia. iya, dan kebanyakan tuh kayak antara entertainer, antara kayak Regina aja udah pinter aja dia nggak masuk. Regina yang Chile itu. Dan Mm-mm, Chile itu mm-mm. bawa banyak orang loh, jadi satu keluarganya datang loh. Jadi emang tahun ini karena kan aku yang bikin grup kan, jadi aku tahu gitu loh backgroundnya mereka tuh kayak gimana gimana aja. Dan karena kan mereka suka ngepost hariannya, oh iya, pada kayak antara aktivis LGBT, Peru aja yang kayak begitu. Kita lihat kalau mungkin mungkin kayak Tokyo kurang apa segala macam, tapi Peru itu dia tuh di dia tuh aktivis LGBT yang udah bener-bener kayak apa sih
eh, benar-benar aktif banget gitu loh. Jadinya tuh udah kayak Peru itu kan LGBT-nya kan kuat kan, makanya itu kan Mm-mm. Catalina Marzano itu bisa menang gitu loh. Dan dia tuh kurang lebih juga sama kayak gitu. Cuma mungkin dia agak-agak nggak confidence dan emang baju-bajunya segala macam emang kurang sih. Dan emang orangnya tuh ya jadi aku kayak Peru, terus Turki, apa sih Czech Republic. Jadi kita semua tuh sebenarnya tuh visinya tuh kurang lebih sama gitu. Jadi kita tahu kan. Dan Czech Republic itu juga jurnalis, jurnalis ekonomi dan baju-bajunya tuh beli sendiri sampai kurang lebih $1.000 kurang lebih. Jadi emang pintar juga. Dan dia juga Hmm. unplaced. Iya makanya di luar prediksi sih. Semalam itu luar Hmm, prediksi. Cuma makanya kayak top 3 aja yang menurutku tuh udah top 3 kayaknya US, Kuba sama Filipina. Kalau untuk kita lihat dari ini ya, dari iya, speech-nya ya, dari speech-nya sama Q&A-nya itu. Cuma kan kita nggak pernah tahu. Namanya sekali lagi aku bilang beauty pageant is business. Jadi segala sesuatu hal apa yang kalian lihat dan kalian prediksi belum tentu sesuai sama apa yang kalian mau gitu loh karena ya organisasi manapun itu mereka memiliki hak untuk siapa yang menuju top 3 karena lagi-lagi dibilang beauty pageant itu bisnis bukan hanya segi bisnis dari materi aja tapi misalkan kayak dari negara yang punya powerhouse atau misalkan kayak untuk apa namanya dapat support dari pageant lover dunia gitu jadi iya. ada Mm, beberapa aspek yang untuk dipikirkan dari sebuah organisasi untuk memenangkan atau memasukkan top 3 dari setiap ajang beauty pageant itu sendiri gitu. mm. Kayak misalnya Vietnam aja gitu ya. Kenapa Vietnam bisa lebih oke dari Filipina? Filipina itu juga ada Nike Filipina. Mereka juga ada National Director. Tapi beda sama Vietnam. Vietnam itu kayaknya si Hong yang itu emang jauh lebih banyak uang juga kan. Dan dia itu Jennifer. dia itu apa orangnya aja setiap kali nempel di busnya kita gitu loh. Orangnya dia, cuma Hmm, orangnya dia doang gitu yang nempel di busnya kita. Nggak ada tim-tim lain tuh yang orangnya tuh nempel di bus kita. Cuma dia doang kemana-mana. Dan dia tuh Inggrisnya nggak bisa, dia nggak bisa Inggris tapi tetap aja. Jadi tuh dia kemana-mana tuh orangnya yang bantuin foto lah, bantuin editin video. Jadi begitu kita ada aktivitas apa, berapa menit setelahnya Instagram posting gitu loh. hmm. Jadi gitu loh, maksudnya privilege-nya juga bener-bener yang bukan yang ini, maksudnya aku juga pernah nanya, oh ini kita bisa bawa follower nggak bisa bawa, tiba-tiba ada orang yang Vietnam. Ya makanya everything is about bisnis cuma memang karena MIQ ini semenjak setelah tahunnya Dinda itu udah Mm-mm. mulai udah everything about money lah ya. Jadi Iya. udah susah apalagi setelah tahunku. Setelah tahunku tuh makin parah karena kan waktu itu kan mereka kan 2 tahun mereka nggak buka gitu loh. 2 tahun mereka nggak buka. Jadi apa namanya mereka harus gaji staff dan lain-lain gitu loh karena corona kan waktu corona itu. Mm-mm. Jadi makanya waktu tahun 2021 itu kan nggak ada. Jadi ada kompetisi Keisha berangkat itu kan di tahun 2022 gitu loh baru berangkat gitu. Mm-mm. Makanya udah tuh udah dari situ tuh udah mulai terlihat gitu cuma ya dari kemarin itu kita masih berusaha untuk kirim pas di Olip itu akhirnya pas selesai kompetisi dari pihak sana Gaby tahun depan please ya kirim lagi ya katanya kamu kamu cariin formulanya yang udah bagus makanya kenapa kita aksen untuk tahun ini karena pertama belum ready juga kedua, bikin event nasional aja itu ngeluarin uang banyak gitu loh. Jadi jangan kalian Mm-mm. pikir aku bikin Miss Queen Indonesia itu habis 1 juta, 2 juta atau 10, 20 juta. Enggak, ratusan juta. Kamu boleh Mm-mm. tanya semua tim-timku dari Miss Queen organisasi itu ratusan juta setiap tahun bikin event. Ya jadi benar-benar kita harus persiapin bukan cuma uang aja, tapi kita harus cari queen yang emang kita punya dapat feedback atau dapat impact dari kemenangan dia gitu loh. Makanya tahun depan kita bikin Miss Queen Indonesia lagi, baru kita bikin nasionalnya dan kita masih cari formula karena di Indonesia itu jujur, boleh jujur banget. Di Indonesia itu banyak banget trans yang cantik, tapi ya nggak banyak trans yang pinter. Oh, dan satu lagi kalau misalnya kita ada suatu kayak prostitusi dan lain-lain, kita suruh teken satu kayak surat. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Mm-mm. Kalau misalnya ketahuan langsung dicabut. Iya untuk winner untuk Heeh. winernya.
Iya, jadi untuk ininya, untuk pageantnya juga kalau nggak salah nggak boleh sih. Pokoknya aku lihat pas di tulisannya seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang lebih ketat lagi juga untuk pemilihan untuk orang-orangnya gitu. Karena kan Heeh. ya tapi kan kita nggak bisa karena makanya kenapa aku bikin equality Miss Equality World itu kan equal Mm-mm. kesetaraan jadi semua itu mau dia gendut kayak mau dia kurus kayak mau dia Mm-mm. sorry to say ya disabilitas kayak atau apapun dia bisa join untuk Mm-mm. di ajang Miss Equality World karena apa 95% trans di dunia, bukan hanya di Indonesia, trans di dunia itu pasti kerjanya prostitut. Kenapa? Karena banyak negara yang nggak accept trans untuk kerja normal, kerja Iya, jadi normal. susah gitu kan Jadi untuk susah ini untuk kan. dapat kerjaan Heeh. yang normal tuh susah walaupun mereka titlenya kayak sarjana, mereka kayak titlenya udah kayak apapun, susah kayak kita beri contoh di Indonesia deh banyak banget trans dari Indonesia itu yang titlenya udah sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pokoknya banyak lah ya. Mereka graduate yang benar-benar punya title yang bagus. Ujung-ujungnya apa? Terjun ke prostitut. Ujung-ujungnya apa? Jadi muncikari. Ujung-ujungnya apa? Ya seperti itu. Berkecimpung dalam Mm-mm. kehidupan seperti itu karena mencari mencari pekerjaan ya di Indonesia itu untuk trans itu susah, susah sangat susah. Beruntung itu kayak itu, beruntung dia kerja di China ya di China negara yang accept ya accept ibarat kata segala gender untuk kerja asal kamu pinter kamu bisa kerja mereka accept sama kayak Thailand sama kayak Filipina sama kayak Singapura ya Sebenarnya mereka sih bukan karena kerja di China, tapi mungkin karena aku kan di multinational, jadi mm -mm, company-ku itu SV 500 kan. mm Jadi -mm, SV 500 itu kita lebih terbuka ke masalah itu. Sebenarnya China itu juga kalau kita mau dibilang sih jauh lebih parah sih dari Indonesia yang aku tahu untuk masalah LGBT-nya ya. mm -mm, Karena mm mereka -mm, tuh benar-benar nggak bisa keluar gitu loh. Tapi kalau yang untuk aku gitu, karena aku kan emang untungnya so aku di SP 500, jadi aku jadi ekspatriat di sana gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kita ngomong istilahnya aja ya kayak mm -mm, McKinsey gitu, kayak KPMG, kayak seolah-olah kayak ya kayak company-company seperti itulah gitu. mm -mm. Jadi company seperti itu mereka nggak ngelihat gitu loh untuk gender apa segala macam. Yang penting kita bisa, oke jalan gitu. Jadi aku bisa jadi ekspatriat di sana. Heeh. Iya, makanya kayak kayak di Filipina. Kayak di Filipina itu kan mereka ada beberapa maskapai kayak Cebu Airline itu mereka accept trans untuk jadi pramugari kayak Mm-mm. tahunku itu siapa namanya? Si Jess Lalabares itu kan dia kan flight attendant kan. Nah, sama kayak Singapura. Singapura itu mereka trans di sana memang diperdayakan, mereka dipekerjakan dengan layak seperti orang normal yang lainnya gitu loh sama 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 pemerintah mereka gitu. Nah, kalau Indonesia itu sama kayak Malaysia. Ya sama kayak Malaysia, susah untuk dapat pekerjaan normal seperti orang normal. Kalau di Vietnam masih oke, di Thailand apalagi mereka accept gitu loh. Mereka nerima orang untuk kerja di company mereka walaupun mereka itu trans atau part of LGBTQI gitu. Kalau di Indonesia itu sulit, sulit banget. Makanya makanya rata-rata di Indonesia itu ya mau kamu title sarjana atau apapun, ujung-ujungnya ya udah terjunnya ke prostitut gitu loh. Makanya kalau ada orang di Indonesia itu kayak Allegra Walker, dia first first trans dokter di Indonesia. Jadi orang itu dia akan gampang happeningnya karena memang dia first gitu loh. Jadi kayak sulit gitu untuk nemuin trans itu yang jadi dokter atau trans yang masuk ke dalam jadi pejabat atau apapun gitu susah. Tapi sekarang itu mungkin ya beruntungnya di Indonesia sekarang itu ada beberapa provinsi yang sudah bisa menerima trans itu untuk bekerja di pemerintahan kayak di kampungku di Singkawang itu temanku dia trans dia bisa jadi kepala sekolah gitu kan jadi kan mungkin orang udah melek ya dengan apa dengan kehidupan yang layak ya kalau misalkan emang dia deserve dia pintar dia punya potensi di bidangnya itu ya dia bisa kerja secara 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 legal seperti orang normal lainnya gitu loh. Iya, jadi seperti itulah. Jadi ya, tapi kalau misalnya beneran sistemnya itu diubah, jadi mungkin agak lebih susah lagi. Mungkin agak lebih Benar, susah lagi untuk cari kandidat yang berpotensi gitu loh. benar banget. Iya, cuma takutnya itu aja sih. Jadi kalau emang mau dibuka juga aku juga sempat mikir-mikir gitu kalau misalnya ada lisensi apa segala macam terus nyari orangnya tuh gimana nyarinya.
Itu aja sih. Heeh. Lucinta Luna for MIQ nggak bisa guys. Jadi nggak cuma cantik. Ingat, aku berkali-kali tadi bahas ya, join beauty pageant, apalagi di MIQ atau apapun, itu nggak cuma cantik. Kalian harus punya public speaking yang bagus, kalian harus smart, kalian harus bisa berbahasa Inggris. Jadi nggak mungkin kalian bisa dikirim ke internasional, kalian nggak bisa ngomong apa-apa, gitu loh. Kecuali kalau emang beneran kayak Vietnam gitu, biarpun nggak bisa bahasa Inggris, tapi istilahnya bisa punya translator dan punya backgroundnya kuat banget. Kalau misalnya Benar. kalau misalnya nggak kuat gitu, kurang lebih paling mentok gitu, kurang lebih kalau menurutku sih top 6 sih. Iya, Karena mereka kan mereka udah lama banget megang franchise. Vietnam sama iya. Jepang itu paling lama. Dan yang aku dengar sih, karena kan dulu kan aku pas lagi di China itu emang aku punya college, maksudnya aku punya teman kantor orang Vietnam juga. Nah, dia tahu nih si Hong yang itu emang sebenarnya tuh orangnya tuh emang kaya gitu loh. Mereka Mm-mm. tuh dia tuh dari keluarga kaya, jadi tuh dia kayaknya tuh operasinya aja itu operasinya udah menyeluruh gitu kan. Jadi kan dia udah kayak istilah cakep banget gitu kan. Iya, dan itu tuh semuanya kayak karena dia beneran kaya, makanya dia bisa beli kayak lisensi dan bikin sampai segede itu gitu loh. Benar. Dia bukan beli Heeh. lisensi, tapi dia beli franchise. Oh iya, beli beli franchise Mm-mm. maksudnya. Heeh. Franchise itu mahal banget. Tadi aku udah juga jelasin Mm, sama apa sama followerku pas lagi live. Franchise itu mm, mahal banget, guys. Jadi kalau lisensi itu almost 15 jutaan, 35 ribu baht. Itu untuk lisensi ya. Itu untuk lisensi aja. Kalau franchise itu mahal banget. Banget mm. banget mahalnya. Jadi ya seperti itu sih emang Bener keadaannya. banget. Dan Oke, Kay. Kay, mm-mm, nanti kalau misalkan ke Bangkok, kabarin. Karena aku lagi di Bangkok ini. Aku ada di oke. Bangkok. Kakak Karena kakak di besok Bangkok udah sampai kapan? Bangkok, besok kita mulai karantina Miss Equality World. Tanggal 27 itu final. Jadi kalau misalkan emang kamu mau ke Heeh. Bangkok atau mau datang nanti pas event, kabarin aja. Kalau misalnya emang Oke, sempat kita ketemu, nanti kita ngopi-ngopi deh atau apa. Nah, sekarang oke. udah jam 7 guys. Aku Mm-mm. mau keluar dulu nyari makan. Karena aku lapar. Aku butuh makan ya. Dan kalian juga Mm-mm. dari tadi kan ngebom di DM ku, Mak, kok nggak makan malam, Mak? Kok nggak makan, nggak makan? Ya udah, aku mau nyari makan dulu ya sambil keluar-keluar jalan-jalan dulu. Aku mungkin kira-kira abis balik Indo mungkin ya bisa sih ke Bangkok. Nanti aku coba iniin deh. Oh, kamu mau balik Indo dulu? Iya, aku nanti besok aku flight back ke Indo, terus habis flight back ke Indo urusan kayak gaun dan sebagainya dan kayak natkos itu udah dibalikin semua, Mm-mm. nanti baru aku coba balik lagi ke Boleh, boleh, Thailand. boleh. Kalau misalkan emang Heeh. mau datang, nanti aku kasih invitation. Tanggal Mm-mm. 27 itu final. Oke, Kak. Oke, oke, makasih. Semangat terus. Yuk. Jangan ambil yang negatif-negatifnya, ambil yang positifnya Mm-mm. semuanya. Banyak orang Mm-mm. yang sayang sama kamu, banyak orang yang support sama kamu. Biarkan Makasih. netizen-netizen jahanam itu ngebully dan ninggalin komen-komen nge-hate. Kamu tunjukkan, it's okay, darling. I'm already on the international Mm. stage. That's it. Period. Right? Makasih. Sama-sama. Ya udah semuanya ya. Aku mau makan dulu, aku mau jalan-jalan dulu. Ya, Dadah. oke, okay, bye-bye. See you Mm-mm. nanti di Thailand ya. Di Bangkok ya. Bye-bye. 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 See you. Mm-mm.